Halo Abang Tete dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Serulan dari Sumamora, saya dari kelompok 13. Di sini saya akan tag sebuah video sebagai bentuk pemenuhan tugas mingguan pada penelitian operasional yang kedua, yaitu modul pertama integer programming. Nah, di sini saya merupakan praktikan shift pertama. Sebelum saya mengerjakan soalnya atau memberikan tutorialnya, saya akan mention kembali apa itu integer programming. Nah, integer programming itu merupakan pengembangan dari linear programming yang dimana semua variabel keputusannya harus bilangan bulat. Maka dari itu kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, di sini ada soalnya yaitu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis peralatan industri yaitu mesin bor dan mesin gerinda. Kedua produk tersebut harus melalui dua tahap proses yaitu perakitan dan pengujian kualitas. Nah, setiap mesin bor memerlukan waktu perakitan lebih singkat dibanding mesin gerinda, namun waktu pengujiannya sedikit lebih lama. Data operasional menunjukkan bahwa satu unit mesin bor membutuhkan 3 jam perakitan dan 2 jam pengujian. Sedangkan mesin gerinda membutuhkan 4 jam perakitan dan 3 jam pengujian. Dalam satu minggu, total waktu perakitan yang tersedia adalah 96 jam dan waktu pengujian hanya 72 jam. Setiap mesin bor memberikan keuntungan 2.500.000, sementara mesin gerinda memberikan keuntungan 3.500.000. Karena mesin diproduksi dalam unit utuh, perusahaan tidak dapat membuat sebagian unit. Manajemen ingin menentukan rencana produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, sekarang aku akan buat ke Word dulu agar lebih jelas lagi. Nah, kita ketahui fungsi tujuannya tadi yang ini. Mesin bor memberikan keuntungan 2.500.000, 3.500.000. Oke, kita misalin dulu mesin bor itu X1 sedangkan mesin gerinda itu adalah X2. Nah, sekarang di sini ada 2.500.000 X1 plus 3.500.000 X2. Nah, kemudian batas kendalanya yang pertama, 3 jam perakitan sama 4 jam perakitan. Nah, berarti 3 jam, 3x1 plus 4x2, 4x2 lebih kecil sama dengan 96. Kita lihat kenapa lebih kecil, karena dia hanya, di sini ada kata total perakitan tersedia, berarti totalnya berarti nggak lebih kan, artinya 96. Nah, kemudian yang kedua itu ada 2x1 untuk pengujian kualitas bor dan 3x2 untuk pengujian kualitas mesin gerinda. Nah, ini juga sama dengan lebih kecil sama dengan 72. Nah, kemudian kita ketahui bahwa x1 dan x2 itu lebih besar sama dengan 0. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke RStudio. Nah, di sini yang pertama itu kita buat dulu, kita menginstal daripada kita install dulu package-nya. Nah, kita menginstal package-nya dulu ya. Nah, di sini kita install ini. Terus kita pilih lpsolve. Jadi, kita memberikan install dulu datanya. Kemudian kita ini library. Nah, di sini library itu untuk menyiapkan datanya gitu. Solve. Oke, udah. Ini. Kemudian yang kedua itu kita mendefinisikan fungsi tujuannya. Nah, jadi kita mendefinisikan fungsi tujuannya di mana fungsi tujuan yaitu kita jangan lupa underscore name kita yaitu 064, kemudian tanda panah, terus ada C yaitu 2.500.000. Kita buat aja langsung 2.500.000-nya, koma dan 3.500.000.
Nah, udah. Nah, si ini apa? Sini itu component. Jadi dia tuh untuk mengkombinasikan agar ini berdua tuh bukan dikombinasikan tapi digabungkan gitu. Nah, terus kemudian ada mendefinisikan, kita tuh bikin lagi yang namanya kendalanya. Nah, jadi di sini lagi. Nah, kita buat dulu. Nah, kemudian kita buat nih f dot kendala. Kita masukin NIM kita 064. Kemudian kita masukin tadi bukan ya, tapi ini kita buat matriks. Biar nanti ininya tuh membacanya secara matriks. Nah, nanti masih ada ininya, jadi kita buat dulu 3,4. Nah, 3,4 tuh ini, terus enter. Kemudian 2 sama 3 tadi. 3. Terus udah. Ini. Terus ini. Coba ya, ini kita ini dulu enter dulu. Jadi sini end row. Terus sama 2. Terus ada by row sama dengan true. Oke, untuk saat ini nggak usah kita run dulu ya, jadi kita buat dulu seininya. Kita tulis dulu aja semuanya biar nanti sekali ngeran gitu. Udah. Kemudian ada batasan. Kemudian ada batasan sumber daya tadi, batasan waktu yang kita punya. Nah, batasan sumber daya waktu yang kepunya itu tadi right hand side, artinya juga itu sama kok, itu right hand side itu batasan waktunya. Nah, ini underscore NIM kita, yaitu C-nya 96,72. Ini kan? Oke, ini sekarang 96,72. Kemudian kita ambil tipe batasannya. Tipe batasan yang dimaksud di sini tuh pertidaksamaannya gitu. Batasan nih. Ada kok. Sama kecil sama dengan kan. Tadi batasannya tuh tipe persamaannya tuh udah. Kemudian kita buatlah dir-nya underscore 064. Terus kan tadi batas kendalanya 2 ya. Nah, jadi kita buat masing-masingnya. Masing-masing ya, teman-teman. Udah. Karena udah, sekarang kita ke menyelesaikan. Kita selesaikan tuh permasalahannya. Program linear. Nah, di sini kita minta aja lah solusinya, yaitu jangan lupa NIM kita, teman-teman. Kemudian terus LP, ini linear programming. Nah, kita minta nih yang pertama itu kan tadi memaksimalkan keuntungannya gitu kan. Nah, jadi kita buatnya max. Yang kita minta itu max. Terus koma, kita masukin tuh fungsi tujuan yang ini gitu, fungsi kendala juga gitu. Nah, jangan lupa disesuaikan ya teman-teman, jangan sampai ada yang salah. Kemudian ada
Ini fungsi kendala harusnya. Nah, kemudian ini fungsi kendala. Accept dulu, baru dir. Jangan, boleh juga sih kebalik, cuman lebih baik nggak kebalik sih biar nggak bingung nantinya. Nah, terus di sini baru deh 64. Kemudian setelah itu kita minta deh itu terus minta all integer. Nah, udah kita mintanya yang true. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa kenapa di sini tuh kamu jelasin sedikit yang ini Android itu ya number row. Jadi nanti kalau kita matriksnya ini kan kita buat berbentuk matriks ya biar bisa dibaca. Nah, jadi Android itu number row. Jadi kita tuh barisnya itu ada 2 kan. Ini 1 sama ini 2. Nah, jadi Byrony true-nya berarti dia itu nantinya yang dibaca tuh ke samping dulu. Jadi sistem akan membaca matriksnya ini ke samping. Jadi kalau kita buat kan Byrony ada 2 ya, ada false-nya juga kan. Jadi kalau kita buat false-nya dia akan baca kolom-kolom 2. Jadi ini bisa kebalik nanti. Jadi dia bacanya 3 dibalik dulu. Jadi dia bacanya nanti ke bawah gitu, ke per kolom-kolom gitu. Jadi 32 baru 43 gitu. Padahal kan harus 34 sama 23 gitu. Oke, dan ini juga true artinya sama. Jadi semua integernya itu dibuat apa ya, sesuai dengan bilangan bulat gitu. Nah, kemudian di sini kita minta ininya menampilkan hasilnya. Kan hasil. Nah, yang pertama itu ada cat. Nah, cat itu apa sih? Itu tuh dia tuh sebuah apa ya, penggabungan gitu. Jadi di sini kita tuh menampilkan hasil dari penggabungan apa fungsi ininya, fungsi tujuannya, fungsi kendalanya gitu lah. Udah. Di sini tuh agar kita tuh kayak mencetak dari kayak biar bisa dibaca oleh kita lebih mudah gitu. Nah, sehingga kemudian cat di sini tuh kita mintanya tuh jumlah, kan tadi ada jumlah mesin gerinda kan. Jadi kita masukin deh itu jumlah mesin gerinda. Mesin ini dulu deh, mesin bor, kan tadi mesin bor dulu ya. Mesin bor yang harus diproduksi. Oke, udah harus diproduksi. Terus kita minta di solution tadi kan, solution. Nah, jangan lupa ini underscore 064. Terus solution. Nah, udah ini, kemudian koma n, udah ini ya lah. Kemudian kita langsung salin aja ya teman-teman biar cepet. Fungsinya tuh sama juga, cuman ini kita ganti jadi gerinda. Udah. Nah, kemudian tuh kita minta lagi deh hasil terakhirnya, yaitu keuntungan maksimum. Maksimal. Udah. Dari solution yang tadi yang diselesaikan tuh. Gitu. Oh, 064 terus
Ini. Udah. Oke, sekarang waktunya kita run. Kita run satu-satu. Nah, teman-teman. Nah, udah benar. Kita run fungsi tujuannya. Kemudian fungsi kendala. Kemudian sumber daya waktu. Kemudian tipe batasan. Lalu kita menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kita run dan menampilkan hasilnya. Nah, oke, di sini kita peroleh bahwa jumlah optimal mesin bor yang harus diproduksi itu adalah 0, sedangkan jumlah mesin gerinda optimalnya itu yang harus diproduksi 24. Ini kita bisa tahu bahwa untuk keuntungan maksimalnya itu adalah 84 juta rupiah. Nah, sekarang kita ke POM-QM. Nah, POM-QM sendiri kita langsung aja ke ini. Kemudian kita masukin nama NIM kita 40064 yaitu modul 1. Kemudian constraint-nya ada 2 tadi kan. Variabelnya juga ada 2. Udah, kita objektifnya maksimum atau maximize. Kemudian oke. Oke, di sini tuh kita ganti jadi yang ini dulu kita ganti jadi mesin bor, dan di sini ada mesin gerinda. Kemudian di sini ada perakitan, dan untuk ini pengujian kualitas. Kemudian di sini kita pilih integer karena tadi kita tahu kan bahwa memproduksi mesin bor dan mesin gerinda itu nggak boleh sebagian, jadi harus utuh. Nah, kita pilih integer. Nah, mesin bornya tadi maksimumnya itu adalah 2.500.123 sama 3.500. Nah, untuk perakitan tadi ada 3 untuk mesin bor, mesin gerinda 4, ini 2, dan ini 3. Ini udah, ini right hand side-nya ada 96 dan ada 72. Udah bener nih. Kemudian kita solve. Nah, jadi hasilnya tetap sama, di mana mesin bornya itu type-nya itu integer atau utuh, yang diproduksi itu adalah 0, sedangkan mesin gerinda itu integernya ada 24. Nah, maka diperoleh keuntungan atau solution value-nya yaitu 84 juta rupiah. Oke, mungkin itu aja Abang Teteh dan juga teman-teman sekalian. Demikian tutorial ini saya buat. Terima kasih.